Ya, halo selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Luar biasa dahsyat pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah ya. Kita bertemu di waktu yang sama dengan tema menjadi arsitek masa depan bersama Kun ya, Kereta Yuskai Nusantara. Nah, pada malam hari ini kita membahas tentang beberapa tema teman-teman, yaitu yang pertama jelas tentang open plan presentation ya, tentang Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Kemudian yang kedua, kita nanti membahas tentang berita-berita terbaru, perkembangan update perusahaan yang telah kita dukung di berbagai mancanegara. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab. Ya. Oke, untuk menghemat waktu, kita mulai. Disclaimer, materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan Undang-Undang Dasar maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Perkenalan dulu, ya. Kami adalah Yayasan Kereta Yuskai Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: edukasi manajemen dan keuangan, aktivitas organisasi dan kewirausahaan, aktivitas sosial kontribusi pendanaan kolektif. Ya. Yayasan kami disahkan oleh Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pengesahan AHU 00203115 AH 0104 tahun 2023. Jadi yayasan kita itu berdiri sudah 3 tahunan ya teman-teman ya, sudah 3 tahunan semenjak tahun 2023 dan anggotanya sekarang terus bertambah lebih dari 2.000 anggota. Ya. Di era di mana AI mendominasi, Kun memilih jalur yang berbeda. Ya. Visi utama yayasan dikategorikan ada 3 visi besar, yaitu kita mendukung proyek-proyek atau pengembangan inovasi ya yang mengedepankan kepentingan manusia, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah human first. Teknologi harus melayani manusia, bukan menggantikannya. Kemudian yang kedua adalah nature integrates, inovasi yang tidak merusak tapi memulihkan alam. Kemudian yang ketiga, real solution. Bukan sekedar wacana tapi solusi nyata yang bisa dirasakan. Artinya bukan sekedar omon-omon, teman-teman ya. Jadi memang benar-benar kita wujudkan ya, secara nyata ya. Sebelumnya kita melihat masalah ya yang dihadapi oleh global di seluruh belahan bumi yang kita tempati ini, teman-teman, yaitu ada 4 hal besar yang sedang kita alami, yaitu yang pertama adalah dominasi teknologi yang mengasingkan, ya. AI dan otomatisasi seringkali dirancang untuk efisiensi biaya dengan cara menggantikan peran serta kreativitas manusia, bukan memberdayakannya. Kemudian yang kedua adalah krisis transportasi dan ruang hidup. Sistem transportasi konvensional memakan terlalu banyak lahan dan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar yang merusak atmosfer kita. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian solusi nyata, banyak wacana tentang masa depan hijau yang hanya berhenti di atas kertas tanpa bukti konkret yang bisa dinikmati masyarakat luas. Kemudian yang keempat adalah kehilangan hubungan dengan alam. Pembangunan modern seringkali memaksa alam untuk mengalah, menciptakan ekosistem yang tidak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Bila ini diteruskan, tidak ada yang peduli akan pelestarian lingkungan dan alam ini, teman-teman, ya hitungan 10-20 tahun kemudian jelas bumi ini akan semakin panas, alam akan semakin rusak, teknologi ya, dengan begitu banyak ya faktor negatif yang ada yang sedang dikembangkan ya, itu semakin besar, akhirnya ya manusia melahap manusia sendiri ya. Gitu teman-teman. Artinya apa? Artinya kita sebagai umat manusia harus benar-benar peduli ya, peduli akan lingkungan alam meskipun ya di tengah-tengah kemajuan teknologi yang tidak bisa dihentikan ya. Setidaknya kita hanya mendukung teknologi-teknologi yang
bisa berjalan selaras dengan kelestarian alam, teman-teman. Ekosistem inovasi global menghubungkan ide melindungi bumi. Kami tidak bergerak sendiri, Yayasan Kereta Yuska Nusantara hadir sebagai kurator atau pengawas dan pendukung utama bagi berbagai inisiatif global yang berani melawan arus demi kebaikan manusia dan alam. Ada 3 pokok industri yang kita dukung nih, teman-teman. Yang pertama adalah ethical innovation, proyek yang mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia di tengah gempuran otomatisasi. Jadi proyek-proyek inovatif yang kita dukung, ya, teknologi-teknologi inovatif yang kita dukung, itu selalu padat karya, yaitu mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia. Kalaupun dia berbasis AI ataukah teknologi, kepentingannya dia juga harus untuk mendukung atau hanya sekedar membantu kepentingan manusia, bukan menggantikan peran manusia, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah regenerative design, teknologi atau industri yang dapat aktif memulihkan ekosistem yang rusak. Jadi teknologi yang kita dukung tidak hanya berperan sebagai teknologi canggih yang bisa membantu pekerjaan manusia, namun teknologi yang kita dukung ya utamanya itu lebih untuk bagaimana teknologi tersebut bisa untuk memulihkan ekosistem yang rusak, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah scalable impacts, inovasi yang memiliki potensi untuk diterapkan secara massal guna menyelesaikan krisis lingkungan di berbagai belahan dunia. Jadi proyek-proyek yang kita dukung ini nih, teman-teman, itu basisnya tidak hanya untuk satu desa, satu kecamatan, satu kota, ya, satu kabupaten, satu provinsi, dan bahkan hanya untuk satu negara saja, teman-teman. Akan tetapi teknologi yang kita kembangkan ini bisa diterapkan atau digunakan di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia. Jadi pangsa pasar kita itu global, tidak hanya satu negara saja, teman-teman. Bentuk dukungan kami yaitu ada 3 hal: pendanaan stimulan, ya, memberikan dukungan finansial strategis untuk membawa ide dari laboratorium ke dunia nyata. Ya, kita mendukung proyek-proyek inovatif yang berasal dari pemikiran seorang ilmuwan ataukah inovator yang memiliki visi yang besar dan memiliki kapasitas yang mumpuni di dalam mewujudkan idenya, teman-teman. Ya, kita wujudkan mulai dari awal laboratorium penelitian, ya, sampai dia berhasil beroperasi di dunia nyata. Ya. Kemudian yang kedua adalah akses edukasi, menjembatani para inovator dengan komunitas global untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi di sini jelas kita belajar, ya. Bagi teman-teman yang di sini update, ya, berusaha untuk upgrade diri untuk terus belajar, ya, dan belajar mengembangkan diri, tentunya sudah memiliki ya benefit yang luar biasa dari komunitas yang dibentuk oleh Yayasan Kereta Yuska Nusantara ini. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur komersial, membantu proyek visioner melewati lembah kematian teknologi hingga mencapai fase komersial yang stabil. Jadi kita tidak hanya mengawal, yayasan kita itu tidak hanya mengawal sebuah teknologi, dia hanya masuk fase komersil saja. Tetapi kita juga mengawal sampai dia benar-benar stabil dan sukses untuk mewujudkan visinya, yaitu mendukung kelestarian alam, teman-teman. Ya. Jadi ada beberapa proyek yang telah kita dukung nih, teman-teman. Proyek mega proyek yang sangat luar biasa besar, yang layak untuk kita wariskan ke anak cucu kita dan kita ceritakan ke anak cucu kita, teman-teman. Karena kita pernah menjadi bagian dari pekerjaan besar ini, yang dampaknya itu bisa dirasakan di seluruh dunia, padahal kita juga bukan orang yang dikenal, kita orang biasa-biasa saja, tetapi dengan sedikit pun, sekecil apapun, ya, kontribusi kita untuk Yuskay Transport ini, ya, itu akan sangat berharga bagi pertumbuhan atau realisasinya proyek visioner Yuskay Transport ini demi mewujudkan kelestarian alam di seluruh dunia, teman-teman. Ya. Ini adalah salah satu bukti nyata sinergi. Ini adalah keberhasilan Yuskay Transport yang kini telah bertransformasi dari sebuah visi menjadi solusi transportasi dunia, yaitu telah berhasil memasuki fase komersial, memasuki berbagai negara dan bahkan ya bisa memasuki negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Kemudian yang kedua adalah
Proyek yang kita dukung adalah Yutera. Ya. Pupuk hayati Yutera adalah produk inovatif berbasis ekstrak asam humat yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperkuat kekebalan, dan meningkatkan ketahanan. Ini adalah visi utamanya adalah menciptakan sebuah pupuk ya, hayati yang dimana fokus utamanya mengembalikan kesuburan tanah di berbagai belahan dunia, teman-teman. Nah, saat sekarang ini pupuk ini bisa diorder di Amazon, cabang Uni Emirat Arab. Kemarin di Papua juga ada yang tanya, bagaimana Pak kalau jadi distributor tunggalnya di sini? Ya, secara otomatis bisa menghubungi secara langsung website ya Yutera. Teman-teman bisa searching di Google ya Yutera begitu, dia muncul website utamanya. Di situ ada penawaran yang pertama hanya belanja biasa, yang kedua pengajuan proposal untuk menjadi distributor ya, di sebuah negara. Nah, saat sekarang ini ya, berita terbaru yaitu Yutera itu telah bekerja sama dengan Afrika ya, untuk pengembangan lahan yang luar biasa luas di sana. Dan ini adalah kerjasama jangka panjang dan kemungkinan Yutera juga sudah mulai memutar rotasi bisnisnya di negara-negara sampai dia memiliki penghasilan yang cukup ya, sehingga bisa memberikan apresiasi kepada para pendukung proyek terdahulunya, teman-teman. Kemudian proyek yang ketiga adalah Atlas. Atlas ini adalah platform, ya, platform jual beli real estate. Jadi ketika teman-teman melihat orang-orang Dubai, ya, yang rata-rata naiknya bukan Avanza atau Xenia, teman-teman, tetapi McLaren, ya, Ferrari dan mobil-mobil mewah yang luar biasa terjangkau bagi kita, ya, luar biasa terjangkau. Itu kita bisa bekerja sama dengan big boss-nya Dubai, teman-teman. Yaitu kerjasamanya dengan apa? Kerjasamanya adalah dengan ikut mendukung platform Atlas, yaitu platform di mana tempat jual beli real estate di sana. Di sini kita juga memiliki platformnya, bukan memiliki real estate-nya, teman-teman. Ya, jadi kita memiliki platformnya, kita memiliki pasarnya. Nah, di sini. Secara otomatis ya, kepemilikan ini berbasis IPSAR atau bagian dari kepemilikan kekayaan intelektual. Ya, ini bukan saham-saham yang pada umumnya, tetapi ini adalah bagian dari kekayaan intelektual, teman-teman. Ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ya hasil fee dari hasil jual beli ya di platform tersebut, teman-teman. Nah, ini baru launching, ya, baru launching. Teman-teman bisa mendukung proyek ini di SBC Field. Nah, ada begitu banyak juga apa itu proyek-proyek yang akan kita dukung ke depan. Yang jelas kita apa itu namanya akan bagikan informasinya secara bertahap, teman-teman. Ya. Kekuatan komunitas mengembalikan kendali ke tangan kita. Ya. Perubahan besar tidak lahir dari kecanggihan mesin sendirian, ia lahir dari komunitas yang memiliki visi dan keberanian yang sama. Ya. Mengapa kita harus berkepegangan tangan, ya, memakai kekuatan komunitas, teman-teman? Ya. Karena ada 3 tantangan besar ya, ketika kita ini bisa dikatakan melawan arus dunia. Tantangan yang pertama adalah ancaman otomasi tanpa hati. Di saat dunia berlomba menggantikan tenaga kerja dengan AI, kita berdiri untuk memastikan teknologi hadir untuk memperluas peluang manusia, bukan menyingkirkannya. Kemudian yang kedua adalah luka bumi yang mendalam. Jadi bumi ini sudah terlalu rusak, teman-teman. Ya, lukanya dalam sekali sehingga begitu banyak bencana alam setiap tahunnya di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Ya. Ada yang tanah longsor, ada yang banjir, macam-macam, teman-teman. Ya. Kerusakan alam akibat sistem yang egois tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita butuh solusi transportasi dan industri yang benar-benar selaras dengan napas alam. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan ilmu. Banyak teknologi hebat gagal karena kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat. Komunitas kita hadir untuk memutus mata rantai ketidaktahuan ini. Mengapa kehadiran teman-teman itu begitu berarti? Teknologi hebat tanpa komunitas hanya akan menjadi benda mati. Bersama Anda, teknologi menjadi solusi yang hidup. Jadi teman-teman di sini ada 3 peran yang bisa teman-teman isi. Salah satunya, dua-duanya, atau semuanya, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah teman-teman bisa sebagai edukator.
Tugasnya adalah menyebarkan kesadaran akan inovasi beretika, memberikan literasi, teknologi, ekonomi, visi tentang pentingnya menjaga kelestarian bumi. Karena berhubung teman-teman di sini berperan sebagai edukator, jelas teman-teman harus banyak belajar, menimba ilmu dan pemahaman tentang setiap industri yang didukung, teman-teman. Jadi harus banyak belajar kalau memutuskan sebagai edukator agar tidak salah penyampaian. Kemudian yang kedua, sebagai pendukung, menjadi bagian dari kekuatan finansial kolektif, kontribusi sukarela yang melahirkan proyek nyata. Teman-teman di sini secara sukarela atau tanpa paksaan dengan kesadaran pribadi bisa berkontribusi mendukung proyek yang disukai. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penjaga visi, memastikan setiap inovasi tetap berada pada jalurnya untuk manusia dan bumi. Bagaimana cara mendukung visi? Yaitu yang pertama, syarat utamanya adalah teman-teman harus gabung dulu menjadi anggota Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Pendaftarannya gratis, tidak dipungut biaya. Biaya operasionalnya gratis, tidak ada biaya bulanan, tahunan, atau apapun itu. Jadi sekali bayar, sekali melakukan pendaftaran, gratis, teman-teman. Seumur hidup, berlaku seumur hidup. Ya. Caranya bagaimana, Pak? Ya. Caranya, nanti ada platform di sini, teman-teman. Kita juga sudah sediakan form Google secara online. Ya. Teman-teman tinggal download, Pak, saya gaptek. Ya. Itu bagus kalau gaptek. Karena apa? Karena ini download secara fisik, teman-teman. Ya. Di-download, kemudian minta bantuan bagian percetakan, dikirim PDF-nya. Disuruh mencetak, di-print. Di sana pasti ada banyak ya, bagian percetakan, teman-teman. Biasanya gabung dengan fotokopian gitu, mereka tahu. Ya. Di-print halaman 6 saja. Biasanya ini PDF ada 6 halaman. Halaman 1 sampai 5 itu wajib dibaca agar teman-teman bisa tahu batasan-batasan Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Karena halaman 1 sampai 5 itu menyertakan atau menjelaskan tentang ADART, yayasan. Halaman ke-6 baru form pendaftaran ini. Ini yang di-print hanya satu saja, tidak perlu semuanya di-print. Ya. Di-print satu saja ini. Kemudian dilengkapi sesuai dengan KTP. Ya. Ditempelin materai 10.000 fisik, tanda tangani, beres. Ini sudah beres. Ya. Setelah beres difoto, tidak boleh terpotong fotonya ini aja, fotonya ini saja, enggak. Fotonya penuh seperti ini, difoto. Sudah foto sekali saja, satu, fotonya jelas, bisa terbaca. Kemudian yang kedua, difoto pada saat teman-teman pegang formulir ini. Atau difoto pada saat teman-teman menandatangani formulir ini. Sudah, berarti ada 2 foto. Beres. Kemudian yang ketiga adalah foto bebas, bisa selfie, bisa santai, bisa sambil rekreasi ya. Intinya fotonya bisa keren gaya teman-teman. Ya. Jangan habis masak foto. Karena apa teman-teman? Karena foto tersebut digunakan untuk KTA. Jadi yang penting keren, nggak harus kaku kayak bikin apa itu namanya KTP gitu kan, tegak gitu kan, nggak harus ya, nggak harus fotonya santai-santai aja terserah. Ya. Backgroundnya pantai juga bisa, intinya santai. Karena apa? Karena buat bikin KTA saja, teman-teman. Ya, itu. Jadi 3 foto tersebut tinggal diupload sesuai keterangannya di form Google. Ya. Kemudian form Google tersebut juga ada isian, itu ya nama, email, nomor HP, ya. Diisi, setelah beres, diupload-upload, kemudian klik submit di bagian bawah sendiri tombol biru. Beres, teman-teman. Setelah beres, formulir fisik ini dikirim ke kantor yayasan yang ada di Surabaya. Alamatnya ada di sini, ya, pojok kanan atas ini. Ya, sudah beres kita aja, itu udah jadi anggota yayasan. Ya, nanti dikirim KTA-nya berupa soft file ke emailnya teman-teman, teman-teman bisa download, kemudian teman-teman bisa print sendiri dan laminate. Saat ini sudah ada ratusan ya yang antri daftar, tapi nggak apa-apa teman-teman, daftar aja dulu. Biasanya itu nanti langsung 1, 2, 3 hari langsung dirapel semuanya beres gitu teman-teman. Ya. Jadi nggak perlu dibuat cepat-cepatan, jadi santai saja teman-teman. Ya. Kemudian setelah daftar sebagai anggota yayasan, teman-teman daftar di situs platform global ya untuk mendukung proyek karena platform ini gunanya
sebagai fasilitas kita untuk mendukung proyek, agar proyek yang kita dukung itu tidak sembarang proyek. Ya. Kemudian yang ketiga, mengambil paket kontribusi sesuai dengan pilihan. Kemudian keempat, mengikuti berita dan edukasi. Nah, ini contohnya adalah KTA yang telah kita terbitkan, teman-teman. Ya. Lebih dari 2.000 ya, anggota yayasan dan terus bertambah ya, semakin banyak dan semakin banyak, teman-teman ya. Jadi yayasan ini adalah sebagai payung ya, payung hukum kita untuk menaungi kita semuanya agar segala kegiatan kita itu aman, nyaman, dan bisa terkoordinasi dengan baik. Jadi tidak liar, teman-teman. Ya. Kemudian cara mendukung proyek yaitu ada dua elemen di sini yang terpisah dan tidak berkaitan. Yayasan Kereta Yuska Nusantara juga bukan sebagai agen afiliasi apapun di perusahaan manapun. Dia berdiri sendiri dan dia berdiri secara independen, merdeka, tidak terikat peraturan oleh perusahaan apapun, teman-teman. Nah, ini kita berada di bawah payung Yayasan Kereta Yuska Nusantara ini. Kemudian yang kedua adalah platform global. Platform global ini sebagai kurator atau pengawas ya, yang memastikan bahwa proyek-proyek kita itu berjalan sebagaimana mestinya. Platform global. Nah, nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar Kun, lebih dari sekedar anggota, Anda adalah mitra dalam menciptakan sejarah. Keuntungannya untuk menjadi anggota yayasan, yang pertama adalah akses eksklusif ke inovasi dunia. Menjadi yang pertama mengetahui perkembangan proyek-proyek masa depan yang didukung yayasan. Undangan khusus untuk edukasi, kunjungan lapangan atau demonstrasi teknologi secara virtual maupun langsung. Saat sekarang ini teman-teman sebagai anggota yayasan pun diundang ya, bagi teman-teman yang mampu ya, diundang untuk mengikuti acara EcoFest ya, yang diselenggarakan di Minsk, Belarus pada bulan September tahun 2026. Yaitu September depan ini teman-teman diundang sebenarnya ya untuk mengikuti acara EcoFest di pusat proyek ya Eco Technopark Siemens Belarus. Di sana teman-teman ya mencoba transportasi kita satu-satu, teman-teman. Yang telah kita dukung di sana, kereta Yuskay Transport ini seperti ini ya. Mencoba kemudian keliling Eco Technopark sampai Klenger, karena satu keliling aja bisa bikin ceking, luasnya 36 hektar, teman-teman ya. Juga ada pemancingan juga, jangan takut di sana juga ada apa itu namanya penginapan, karena Eco Technopark kita itu dalam keseharian itu dia dibuka untuk umum sebenarnya. Dibuka untuk umum sebagai tempat pariwisata, teman-teman. Ya. Jadi ini momen sebenarnya bagi teman-teman yang memiliki modal. Berapa Pak biayanya? Teman-teman bisa lihat salah satunya tiket pesawat di Traveloka, biaya penerbangan dari Jakarta sampai Belarus itu biaya berapa pulang pergi ya. Kalau masalah tiketnya itu kemarin kalau saya lihat itu $100. Teman-teman juga bisa memberikan masukan-masukan, berbagai masukan ya. Ketika login di akunnya teman-teman masing-masing, di situ ada pengumuman di bagian depan, teman-teman tinggal klik aja, teman-teman bisa kasih masukan pakai bahasa Indonesia juga bisa. Gitu. Untuk mensukseskan acara EcoFest bulan September tahun 2026 tadi. Ya. Kemudian yang kedua, pusat pembelajaran dan edukasi. Akses ke webinar, workshop, dan materi edukasi mengenai green text dan human-centric design. Di Yayasan Kun kami tidak mencari teknologi yang paling canggih saja, kami mencari teknologi yang green, menghormati alam, dan human-centric, menghormati manusia. Sertifikasi atau pengakuan partisipasi dalam gerakan pelestarian alam global. Kemudian yang ketiga, networking dan komunitas global, terhubung dengan ribuan anggota lainnya yang memiliki frekuensi yang sama, para inovator, pemerhati lingkungan, dan penggerak sosial. Ruang diskusi interaktif untuk berbagi ide dan kolaborasi antar anggota, baik lokal maupun internasional. Karena kita itu membangun sebuah ekosistem yang syarat akan edukasi dan syarat akan dukungan-dukungan positif untuk alam nih, teman-teman, ya. Kita memiliki kebijakan, ya, kebijakan membawa komunitas kita ini, ya, di dalam struktur kehidupan kita dalam keadaan ya santai, ya. Jadi jangan terlalu dibuat pusing. Ya. Jadi komunitas kita ini bukan penambah masalah, tapi apa itu namanya
bagian dari sebuah solusi dan bagian dari kebanggaan kita, teman-teman. Ya. Jadi ya dibuat santai, makanya ruang diskusi interaktif untuk berbagi ide dan kolaborasi antar anggota, baik lokal maupun internasional, itu bisa sebagai penambah wawasan kita. Ya. Kemudian yang keempat adalah kepuasan kontribusi nyata. Kebanggaan menjadi bagian dari solusi nyata, bukan sekedar wacana yang menjaga bumi untuk generasi mendatang. Transparansi penuh atas bagaimana kontribusi Anda membantu proyek-proyek kemanusiaan berkembang. Gitu. Jadi ketika proyek-proyek yang kita berikan, kita kontribusi atau kita dukung berkembang, ya seharusnya kita semakin senang dan bangga, teman-teman. Ya. Tetapi juga ada juga ya tipe-tipe manusia yang aneh, proyeknya makin berkembang tapi makin pesimis, ya. Ya, itu masalahnya bukan di proyeknya. Itu sebenarnya masalahnya di mindset-nya. Mindset-nya dia harus rubah dulu, ya. Mindset-nya harus rubah. Mungkin bisa lebih banyak belajar atau lebih ikut dalam komunitas yang positif, ya. Agar apa? Agar mindset berubah sehingga bisa menjalani kehidupan yang lebih positif, teman-teman. Ya. Kemudian yang kelima, ya, setiap bentuk partisipasi Anda ya, akan diakui oleh mitra teknologi global kami dalam bentuk loyalty, reward berbasis digital project portion sebagai simbol kontribusi Anda terhadap masa depan lingkungan yang bermanfaat. Di sini. Jadi setiap kontribusi teman-teman itu teman-teman mendapatkan ya yang namanya digital project portion. Apa itu digital project portion? Nah, DPP ini adalah bagian dari proyek yang dicatat berupa digital di internal perusahaan, teman-teman. Ya. Pencatatannya bisa kita akses di website. Jadi kita masing-masing memiliki website sendiri untuk mengecek pencatatan tersebut, teman-teman. Nah, digital project portion ini nih, teman-teman, nantinya basisnya itu tergantung akan proyeknya masing-masing. Jadi digital project portion itu hanya tahap awal. Dia bisa berubah menjadi saham pada saat dia IPO atau listing market. Dia bisa berubah menjadi RWA atau token RWA, real world asset, pada saat dia ICO, ya. Ataukah dia hanya sebagai memberikan profit sharing, ya. Seperti halnya proyek Yutera, itu dia nggak ada marketnya, dia hanya memberikan profit sharing saja. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, ini contohnya. Ya. Setiap kali teman-teman memberikan dukungan pada proyek, itu teman-teman memiliki website pribadi dan juga sertifikat yang bisa di-download di websitenya masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar komunitas Yuska Nusantara. Dikun, keuntungan terbesar adalah kepastian bahwa anak cucu kita akan mewarisi dunia yang lebih baik karena langkah yang kita ambil hari ini. Itulah ya materi Open Plan presentasi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat.